Kita hari ini bincang bola virtual Tribun Timur bersama saya Arifudin Usman untuk membawakan bincang bola yang pada sore hari ini kita sudah masuk pada seri ke-6. Ya, bincang bola virtual kita Tribun Timur ini akan sedikit membincang terkait dengan nutrisionis atau kemudian keberadaan juga ahli gizi di tim kebanggaan kita PSM Makassar yang saya perkenalkan bahwa juga hari ini sudah hadir. Seperti itu. Jadi kalau mungkin pada masa saya masih sekolah dulu itu ada istilah 4 sehat 5 sempurna seperti itu ya, Pak Yan ya. Mungkin seperti itu. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Jadi lagi dibanding 4. Kalau khusus atlet ya, entah pada itu pemain bola. Saya melihatnya kalau dari pengalaman dulu meliput di lapangan ya, atau biasa juga saya semeja dengan para pemain itu, ada pengecualian itu pada masa Coach Robert tahun 2010 saya ikut itu. Mereka Coach Robert itu sangat ketat dalam segi makanan, tidak boleh asal makan. Ya, betul. Bahkan kalau mau bertanding itu betul, tidak boleh ada nasi yang dikonsumsi oleh pemain. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan juga itu. Ya, iya. Oke, bagus sekali, Bang. Jadi hari kedua menjelang di official training itu di hari kedua menjelang hari pertama, ya hari kedua menjelang match. Memang di situ memang tidak ada nasi, semuanya udah kembali ke menu eat clean ya. Jadi yang ada itu cuma karbonya itu berupa pasta. Kita dengan potato pastinya dengan kentang, terus kita kasih protein seperti ikan, dan ikannya harus kita milih jenisnya seperti tuna, mungkin tuna, salmon, itu mesti di fillet dan mesti benar-benar kualitasnya segar, harus fresh, dan dia harus steam dengan grill. Terus kalau dengan ikan benar-benar kita cuma kasih, dia pemain itu kita kasih dengan dada ayam pastinya. Dada ayam itu di fillet tanpa tulang dan tanpa kulit, dan sama menunya harus grill dengan steam. Jadi kita tambah dengan sayuran itu pun palingan cuma ditumis dengan pakai minyak khusus seperti minyak zaitun, dan supnya harus sup yang benar-benar kayak clear soup ya, pastinya clear soup dengan dada ayam. Berasa, karena berasa. Iya, rasanya tuh palingan cuma pepper dengan salt, cuma garam dengan merica, dan bawang putih sedikit. Jadi emang hari tanding selanjutnya ya menunya hampir sama. Jadi pemain tahu bahwa menjelang tanding mereka sudah harus menjaga pola makannya, Bang, seperti itu. Apalagi menu yang saya sediakan seperti itu, semuanya hanya benar-benar menu sehat. Oh, seperti itu memang ya. Dan itu kalau sekarang misalkan sudah berganti apakah dalam selama di sini Mbak Yani Perwitasari menangani memang wajib begitu terus? Iya, jadi untuk kalau untuk 2017 untuk coach 2017 itu emang tidak boleh ada sambal sama sekali ya dengan nasi. Begitupun dengan era selanjutnya 2019 pelatih terjadi pergantian pelatih itu hampir sama. Jadi menunya, aturannya coach Rene dengan coach Eka semuanya hampir sama. Iya. Termasuk dengan coach Boyan Hodak sekarang ini ya? Iya. Boyan Hodak hampir sama. Jadi semuanya sama, dia mempercayakan semuanya kepada Yani, dan saya jelasin coach dan dia bilang iya. Oke. Mungkin kayaknya kalau sudah dari
Ya, ini saya coba ke dua pemain andalan kita ini ya. Bagaimana tanggapannya dengan menu-menu makanan selama menjadi pemain, dan mungkin kepada Rashid mungkin nanti bisa dengarkan apa aktivitasnya keseharian hingga kondisi fisik. Rashid, bagaimana? Ya, Bang. Apakah bisa dilanjutkan memberi komentar selama di PSM kan tidak salah sudah hampir 8 tahun ya Rashid ya? Tahun ke-9, Bang. Tahun ke-9 ini ya, betul. Artinya IPL musim pertama 2011 dulu ya. Ya, betul. Oke, mungkin bisa diceritakan dari segi nutrisi yang pernah dirasakan pada saat itu, konsumsi makanan apa saja, pergantian pelatih dan sebagainya, seperti apa mungkin bisa diceritakan. Saya persilakan Rashid, 10 menit bolehlah. Ya, Bang. Ya, kalau saya pribadi selama main di PSM dari awal ditangani sama Coach Peter Tegar, hampir sama lah selama karir di PSM. Intinya kalau pelatih asing pertandingan pasti menyampaikan spaghetti, jadi kita tidak dikasih nasi sebelum pertandingan. Setelah pertandingan baru dikasih nasi, Bang. Artinya kalau tadi kan seperti dari penjelasannya dari Yani kan, kalau di 3 tahun terakhir ini sampai 2 hari sebelum pertandingan tidak ketemu nasi. Iya, Bang. Nah, jadi bagaimana itu beradaptasinya seperti itu? Tidak merasa lapar kah? Karena kan ada budaya kita kalau tidak ketemu nasi rasanya tidak makan begitu kan? Iya, betul, Bang. Tidak makan nasi kayak tidak makan namanya, Bang. Ya, jadi, terus lagi, Bang, jadi aturan pelatih dan ada Mbak Yani di situ sebagai ahli gizi, kita harus patuh. Dan biasanya setelah pertandingan baru dikasih nasi, dikasih sate, nasi goreng, pokoknya ada di masanya Rashid kira-kira saat itu bebas biasanya. Dan untuk curi mencuri, saya tidak pernah lihat ya anak-anak seperti itu, karena mereka bakal analisa, dan anak-anak pada saat fatnya naik saya tahu, oh kamu ngemil ya kemarin ya, pasti ada yang berubah nih fatnya, agak tinggi fatnya, berarti kamu ada yang makan kamu ada yang salah nih berapa hari yang lalu. Jadi meskipun mereka curi, saya nggak lihat dengan curi mencuri makanan, saya bakal tahu bahwa presentasi dari komposisi tubuhnya ada yang berubah, saya akan tahu seperti itu. Oh, jadi ini seperti juga polisi makanan mungkin ya, kalau bisa saya buat istilahnya begitu. Jadi kalau ada keluar masuk, misalkan ya dari pertandingan away atau tandang itu, kalau ada yang membawa bungkusan harus diperiksa semua. Kadang saya bisa, benar-benar. Oh, begitu. Benar begitu. Rashid sama Hilman. Enggak pernah. Pernah. Kalau mereka berdua saya nggak pernah, tapi biasanya saya nggak pernah ngedapat Rashid, karena Rashid itu orangnya benar-benar fokus ya. Jadi Rashid selama saya 2017 dia berat badannya benar-benar konstan, jadi tidak pernah naiknya tidak pernah 1 kilo, dan palingan turun ya karena latihan terus. Tapi kalau naik Bang Rashid tidak, berbeda dengan Hilman. Kalau Hilman kan kadang dia terlalu kurus, jadi kadang saya sarankan Hilman buatkan meal plan untuk Hil naik lagi dong berat badannya supaya lebih fit lagi seperti itu. Justru ini 2 pemain kita ini justru sering kurus ini banyak ya, dibandingkan dia kelebihan daripada. Artinya profesional betul Hilman dengan Rashid dia jaga berat badannya. Tapi betul kayak Hilman, betul kayak Rashid. Ya, kalau saya memang disuruh naik berat badan, jadi akhir-akhir ini di masa pandemi malah naik banyak. Iya, naik saya berat badan sekarang. Berapa kilo coba naiknya? Hampir 70. Kemarin cuma tembus 66, 67. Ini sekarang hampir 70. Oh, jadi nanti kalau latihan. Jadi dia mungkin Hilman naik. Jadi Hilman naik itu naik ke 70 itu biasanya ototnya yang naik, karena pelatih memberikan pasti
Hilman pasti tetap latihan. Jadi ototnya yang progres naik itu biasanya ototnya, Bang. Oh, masa ototnya naik ya? Iya, betul. Betul. Kalau Aci bagaimana? Naikkah atau turun ini selama pandemi ini? Naik 1 kilo. Aduh, 1 kilo. Betul kayak itu. Wah, jangan sampai 5 kilo mengakunya 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Oke, siap. Saya Aci di mana kan tadi kayak ada di tempat counter apa ini ya? Apa lokasi di mana ya, Aci? Saya lihat ada tadi banyak pakaian waktu jalan tadi ini saya lihat. Di toko, Bang. Lagi di toko. Cetakan ya. Oh, siap. Nanti kalau Tribuners yang melihat atau ingin belanja bisa di tokonya Aci juga itu. Siap. Aduh. Ya, boleh kan? Ya, sekarang kita kasih tahu kan di mana alamatnya kalau saya jalan-jalan. Tokonya Aci. Di samping jauh dari Stadion Kalegoa, Bang. Dekat dari rumah juga. Di mananya Stadion Kalegoa? 100 meter sebelum stadion. Oh, sebelum stadion. Kiri jalan ya, kalau arah Makassar. Makassar. Kiri, Bang. Oke, siap. Nanti kalau ada kesempatan jalan-jalan ke tempatnya Aci. Oke, lanjut lagi. Kembali ke Yani kan, terkait dengan nutrisi. Ini kan banyak juga saya dan pengalaman saya melihat kalau kayak pelatih asing itu biasa mengedepankan buah ya. Sebelum pertandingan, biasa juga kalau saat berlatih itu ada seperti pisang dan sebagainya. Mungkin itu bisa dijelaskan itu, Mbak Yan. Oke, jadi setiap sesi makan, jadi teman-teman pemain biasanya harus makan buah dulu. Jadi 1 piring itu makan buah dulu. Jadi hampir sama, saya bakal keliling meja, bakal liatin kalau mereka makan langsung main ke main course, langsung makan ini, saya tanya, loh, kok nggak makan buah dulu? Kenapa nggak makan buah dulu? Oh, tadi udah, Mbak. Oh, ya udah. Atau jadi anak-anak memang selalu makan buah dulu karena dari 2017 Coach Rene udah meminta saya untuk menjelaskan kenapa harus makan buah dulu. Karena kalau kita makan dengan langsung ke makanan berat seperti ikan atau dada ayam, dia butuh waktu 3 jam untuk diolah. Mencernanya ya, mencerna. Jadi kalau makan yang berat-berat dulu, terus terakhir adalah buahnya tuh udah jadi basi dan sangat tidak bagus untuk tubuh, Bang. Seperti itu. Kalau misalkan seperti pisang tadi, Mbak Yani kan saya lihat biasa kalau di sela latihan atau apa, mungkin itu untuk mengganjal perut atau bagaimana itu? Pisang sangat bagus karena mengandung zat potasium ya, jadi untuk anti kram dan lain sebagainya, dan pengganjal perut juga supaya jadi kenapa disiapkan buah pada sesi latihan itu untuk karena dia mengandung karbo juga, jadi pisang kan dari karbo juga, Bang, dan sangat bagus pastinya untuk tubuh seperti itu. Jadi memang termasuk untuk menyiasati juga ya posisi buah ini ya, kalau misalkan kondisi kosong seperti itu ya. Atau juga kan saya pikir menambah tenaga juga ya, cepat untuk dicerna itu. Betul. Pisang selain sangat cepat untuk dicerna. Kalau kita mungkin ya yang hidup normal di keseharian, selain pisang apa kira-kira dianjurkan coba ya? Jadi cemilan sehat itu pasti buah-buahan dulu ya, Bang ya. Teman-teman tahu bahwa pada saat mengganti cemilannya mereka ganti cemilan dengan buah dengan sayuran, dan bisa dengan roti gandum atau biskuit gandum, Bang. Mungkin dengan cemilannya mungkin dengan umbi-umbian seperti ubi jalar atau ya alpukat atau buah ya pasti seperti itu. Jadi untuk kita meskipun kita bukan atlet ya memang cemilannya harus kita ganti apalagi masa pandemi seperti ini kan, jadi harus kita ganti dengan perbanyak cemilan buah dan sayur. Oke. Kembali mungkin terkait dengan ini kan masih masa pandemi, belum jelas kapan latihan juga ini ya, layarnya belum ada instruksi. Iya, belum ada. Kira-kira kalau misalkan nanti ya mulai berlatih, hal atau langkah apa yang akan dilakukan Mbak Yani sebagai nutrisionis ya, ahli gizi untuk menangani Rashid, Hilman dan kawan-kawan mereka saat
mau berlatih? Jadi pada saat mereka langsung datang, mereka semuanya saya analisa pastinya. Bakal saya cek kembali berapa berat badannya. Seperti itu Bang, untuk awalnya, dan kita bakal lihat progresnya, ada yang naik kah atau ada yang turun, seperti itu. Berat badan yang pertama yang ditimbang ya. Kalau untuk nutrisinya, yang apa yang dianjurkan setelah misalkan ketahuan naik atau ketahuan turun, mungkin ada apa ya? Ada setelah dipantau itu disarankan apa begitu? Ya, kita kasih nutrisi dan teman-teman punya nutrisi masing-masing ya pastinya. Jadi teman-teman pemain punya nutrisi masing-masing yang kadang mereka confirm ke saya ya, mereka foto ya nutrisi saya ini. Jadi nutrisi saya ini. Jadi saya oh iya nih ini cocok, ini enggak. Jadi gitu. Jadi mereka punya nutrisi masing-masing. Oh seperti itu ya. Artinya tiap pemain boleh jadi berbeda ya, Mbak Yani untuk berbeda. Konsumsinya berbeda. Ya. Satu contohnya misalkan, ya satu contohnya mungkin kalau dari tamu kita ini Hilman sama Rashid sama atau berbeda kira-kira ini? Nutrisinya. Iya. Rashid sama Hilman kira-kira kalau nutrisinya dikasih PR dari Mbak Yani sama atau berbeda? Apa yang dianjurkan kalau untuk kesehariannya? Nutrisi yang dianjurkan dari nutrisinya Mbak Yani apa? Apakah makan nasi, menjaga ini, makanan ini yang tidak boleh, atau tidak boleh berlebihan yang daging-daging atau apa? Ilman coba dulu. Oke, silakan. Ilman dulu coba. Kalau Mbak Yani yang anjurkan kemarin itu harus lebih banyak makan daging ketimbang nasi. Jadi begitu. Kalau nasinya sedikit, dagingnya harus banyak. Berat badan saya kan harus naik, jadi seperti itu yang dianjurkan oleh Mbak Yani. Nasi sedikit tapi dagingnya yang banyak. Oh begitu ya. Kalau Rashid ya sama juga. Sama Bang. Tapi kalau saya dianjurkan banyak itu Bang, makan daging sayur. Daging sembarang atau daging daging ikan sama ayam. Oh ya, itu kan daging ikan sama ayam. Mungkin juga daging sapi juga kan yang berkaki. Boleh. Daging sapi boleh. Kalau sapi ya. Iya, apalagi saya takut kan kalau Hilman yang di jenis foto nanti makan daging kuda terus kan. Ya, itu kan. Dan jarang terus dimakan tiap hari. Ya kan ada itu yang overkill kudanya. Ya, betul. Jangan over. Jangan terlalu sering ke Hilman yang di sebelah kan sebelah kiri kan. Makanya Hilman ototnya naik kayaknya karena makan dagingnya daging kuda ya. Betul sekali tuh Mbak, yang daging kuda memang. Wah, itu ternyata ketahuan kan. Makanya naik 4 kilo, 5 kilo ternyata konsumsinya daging kuda. Ya, Aci ya bagaimana? Aci hobi makan coto juga kayaknya ini? Iya Bang. Kalau Aci kayaknya kalau yang pasti sarankan memang banyak makan coto juga ini. Begitu Mbak Yani juga ya? Makan coto ya nggak selalu sih Bang, jadi biasanya kalau ada yang ulang tahun, kalau makan coto teman-teman biasanya kalau ada yang ulang tahun atau kita makan pizza seperti itu, jadi tidak tiap hari sih teman-teman makan coto. Mereka tahu bahwa coto itu kadang agak lemaknya agak tinggi ya, jadi tidak tiap hari kok mereka makan coto. Iya, apalagi jangan sampai yang isi cotonya itu visceral kan, yang isi perut semua itu itu kan berbahaya kalau jeroan-jeroan itu kan. Iya, betul. Lebih bagus disarankan ya mungkin yang isi daging mungkin dia Mbak Yani. Kalau saya sarankan sama pemain-pemain betul-betul lemak yang daging yang tanpa lemak Bang. Jadi boleh dengan stick pastinya yang benar-benar pure daging ya. Jadi pure daging ya, murni daging. Iya. Tanpa lemak Bang. Nah, itu Hilman sama Rashid dengar sendiri kan, jadi atau mungkin sebelumnya sudah berkali-kali kan juga dikasih tahu kan. Kadang-kadang saja ya, artinya daging boleh kan kalau punya visceral dan jeroannya. Oke, mungkin next ke
Ada kayaknya saya mau bacakan dulu ini dari Tribuners, kawan-kawan Tribuners. Ini ya, salamnya untuk Hilman, ini salam dari Iqbal. Oh, ini kayaknya dulu reporter Tribun yang di Jeneponto ini kayaknya Iqbal. Kayaknya salah satu yang membuat tulisan soal Hilman Sadul ini. Iqbal, pasti kenal kan? Nah, salamnya Iqbal. Yang sekarang kayaknya di Kaltim. Iqbal. Ya. Oh, betul. Iqbal Nur Karim. Nah. Oke. Kemudian saya bacakan ada Tribuners yang bertanya untuk Rashid sama Hilman. Siapa sih pelatih yang sangat dekat atau paling dekat soal makanan? Mungkin Aci bisa menjawab duluan. Saya mungkin hampir semua pelatih asing, Bang. Jadi asing yang pernah melatih saya di PSM, ya paling dekat kalau soal makanan. Coach Robert juga ya, Coach Robert, Coach Darije, Coach Boyan Hodak. Betul. Itu ya kayaknya ya 3 yang asik. Ada juga Peter. Oh iya, Peter Seger juga ya, Peter. Ya. Kemudian ada apa? Your Street Dinner juga ya, Jerman. Alfred Riedel kayaknya juga. Iya, Alfred Riedel. Betul. Iya, apalagi kalau sudah tahun ke-9, kayaknya sudah ada 20 pelatih itu Rashid ya. Sama Rashid. Ada kayaknya 20 pelatih mungkin ya, atau 15-an mungkin. 10 kayaknya, Bang. 10 ya. Oh, pelatih lokal mungkin yang tidak. Kalau Hilman? Sama yang dikatakan Kak Rashid. Hampir semua pelatih asing. Ya, kalau masalah makanan. Apa kira-kira yang diungkapkan sama pelatih? Kalau menurut saya itu Coach Darije. Karena apa ya? Masalah berat badan juga kalau naik ya kita kena denda. Oh, apa denda? Dendanya apa itu kira-kira? Dendanya sejumlah uang. Oh, begitu ya? Ada uang, ya bahaya. Maka kita harus hati-hati. Oh, begitu. Oh, tidak ada kalau misalkan seperti hukuman fisik sport yang pusat itu? Tidak ada ya? Hukumannya itu. Uang 1 juta. Pernah kena hukuman? Saya masalah denda kalau makanan tidak pernah. Tidak pernah. Kalau Aci? Ayo. Oh, tidak juga. Oh, kalau begitu saya tanya langsung ini sama Mbak Yani. Pasti dia tahu ada yang kena denda kan. Nah, coba Mbak Yani. Iya benar Bang. Jadi untuk Rashid sama Hilman tidak pernah ya. Jadi rapotnya yang saya bilang tadi bahwa rapotnya mereka mulai dari saya bergabung sampai 2020 sekarang rapotnya bagus-bagus semua. Jadi mereka benar-benar profesional pastinya dan menjaga berat badannya. Karena pada saat naik 1 kilo pun mereka udah Cid kamu naik 1 kilo. Jadi Rashid akan cepat memperbaiki gimana progresnya agar cepat-cepat normal. Tapi biasanya kalau dia naik 1 kilo tergantung apakah memang it's okay untuk dia naik atau udah maksimal atau masih under, masih ada allowance untuk oh iya sih it's okay karena terlalu kurus kemarin jadi dia naik 1 kilo seperti itu. Oh begitu ya, artinya iya. Tidak ada yang kena denda yang membayarnya. Wah kayaknya rahasia tuh Bang, kayaknya rahasia kok dari kalau rahasia kasih inisial saja, pemain tengah kah, atau striker kah, atau begitu saja, dan saya sebut nama. Denda pasti ada, tapi biasanya kita lebih analisa lagi. Waktu saya bergabung di tahun 2017, ada satu yang mau dikenakan denda, tapi saya jelaskan bahwa dia naik berat badannya itu bukan karena dengan fat, tapi dengan masa ototnya. Jadi yang itu tadi lagi denda. Saya bilang artinya denda itu tidak dikeluarkan seperti itu. Oh, tetap saja ada penjelasan di situ ya. Ada penjelasan. Jadi pemain kalau naik berat badan itu kalau fat pasti denda. Tapi kalau dengan masa ototnya naik atau airnya naik atau kepadatan tulang naik itu nggak bakal didenda karena yang naik adalah yang positif. Seperti itu Bang. Tapi mungkin saya agak menyinggung pemain asing yang musim lalu kan selalu disebut-sebut sama Coach Darije ya. Kan pemainnya sudah tidak di PSM sekarang. Ero Markkanen kan katanya selalu berat badannya over. Mungkin itu benar kayaknya itu ya. Kalau Ero Markkanen tinggi badannya hampir 2 meter.
Dan Iya. ototnya itu sekitar 85%, Bang. 85%. Jadi memang dia tingginya, fatnya masih, saya lihat masih untuk bule dia normal, masih dalam tahap normal. Dan yang besar yaitu ototnya. Dan pada saat saya cutting, ya saya cutting adalah lemaknya di situ. Yang lemaknya mesti agak turun sedikit. Jadi Aero pun itu karena tingginya hampir 2 meter, dengan betul. otot yang sangat tinggi. Dengan otot yang sangat tinggi. Ototnya 85 sampai 80, di atas 85%, Bang. Sangat tinggi ototnya. Jadi kalau kita cutting dia dengan otot, kasihan, Bang. Mungkin bisa dijelaskan tadi tuh Mbak ya, soal itu tadi, apa otot tadi itu, bagaimana maksudnya, mana yang tinggi, mana yang sedang, mana yang rendah. Mungkin juga supaya kita dapat pengetahuan. Jadi untuk laki-laki, otot laki-laki itu sekitar 50% untuk yang normal. Sedangkan pemain-pemain atlet seperti mereka, yaitu di atas 55 sampai 85, 80 sekian-sekiannya. Jadi tergantung tinggi badan dengan, biasanya kalau semakin tinggi dia ototnya semakin besar, Bang. Dan jadi kalau seperti Bang Rashid ya, sekitar 60-an, di atas 60-an. Sama dengan Hilman di bawah 60 kayaknya. Kalau untuk pemain asing rata-rata ototnya sangat tinggi. Karena mereka latihan setiap hari ya, jadi kecukupan proteinnya juga cukup dengan asupan protein oke. Jadi pada saat mereka selesai latihan, mereka minum proteinnya mereka supaya masa ototnya tercukup, kebutuhan proteinnya tercukupi setiap harinya. Seperti itu. Jadi kalau untuk pemain lokal mungkin lebih berbeda itu ya, termasuk terkait ototnya tadi itu. Itu apakah ada cara mengukurnya sendiri bagaimana itu Pak ya, untuk masa otot itu tadi? Iya, jadi memang kami punya alat scanner yang untuk mengukur semuanya, mulai dari berapa berat badannya, kepadatan tulang, usia body cell, fat tubuh, kira lemak perut, dan kami punya alatnya. Jadi pada saat mereka masuk, pada saat selesai liburan dan mereka masuk, semuanya saya analisa, Bang. Semuanya ke komposisi tubuhnya semuanya saya analisa. Jadi pada saat mereka naik dan mereka naiknya banyak, saya bisa tahu yang naik yang ini nih. Karena mereka latihan setiap hari, mereka yang naik adalah ototnya, seperti itu. Jadi kalau untuk pemain lokal berapa nilainya untuk masa otot itu? Seperti Rashid tadi 60 dia aman. Pemain lokal juga tergantung, Bang, seperti pemain belakang yang seperti tingginya Abdurrahman, ya masa ototnya juga tinggi. Seperti Rizky Mokodompit kemarin juga masa ototnya tinggi karena karena tinggi dengan ininya kan berbeda. Semakin tinggi seorang biasanya semakin tinggi ototnya. Apalagi dengan Mbak Yani? Kalau kayak Hilman berapa ya Hil ya? Kayaknya 60 lebih ya Hil ya. Kalau itu berarti kategori apa itu Mbak Yani? Kalau 60 masih kurang. Rashid biasanya di bawah 60, 58 atau kadang 58% atau 60-an, Bang. Gitu. Karena pada saat jadi kalau mereka latihan kardio lebih banyak, biasanya ototnya agak turun sedikit, agak terpangkas sedikit, terbakar sedikit. Begitu. Betul. Artinya kalau kayak Hilman itu disarankan tambah begitu ya Mbak Yani ya? Kalau 60 gitu. Cukup gitu ya? Itu tadi masanya kan ototnya kayak Hilman. Itu mau dinaikkan lagi atau tetap saja segitu sudah bagus atau bagaimana? Biasanya Hilman saya sarankan untuk naik sih Bang, jadi untuk tetap mencukupi asupan protein mungkin dengan olahraga strength, jangan kardio, karena kalau kardio ototnya malah habis ya. Jadi mungkin dengan angkat beban mungkin seperti itu. Jadi harus banyak makan ikan atau dada ayam, karena dia bilang Hilman udah tahu kok harus dada ayamnya harus segini atau nasinya segini, dia tahu. Jadi Hilman harus naik lagi. Mungkin juga latihannya juga Mbak Yani diatur itu supaya tadi kan sempat disebutkan supaya
mengurangi yang misalkan hari yang jauh dengan mengganti menjadi mungkin masuk gym atau apa gitu ya? Jadi kalau selama libur teman-teman pasti latihan ya Bang ya. Mereka untuk menjaga stamina mereka, performanya mereka pasti mereka latihan karena mereka seorang profesional. Dan kalau untuk Hilman, kadang saya sarankan kalau pada saat libur, Hil, tolong bisa olahraga lebih, jangan lari ya. Kalau bisa angkat beban mungkin atau olahraga strength yang supaya massa ototnya naik. Dan jangan lupa asupan proteinnya, kebutuhan protein tubuhnya harus diingat. Oke, kalau begitu sekarang saya pindah ke Aci sama Hilman. Sudahkah dilakukan tadi itu perintah dari Mbak Yani terkait menjaga massa otot? Mungkin Aci sendiri apa latihan yang biasa dilakukan? Aci. Kenapa Bang? Aci mungkin tadi sudah dianjurkan sama Mbak Yani. Memperbanyak latihannya, jangan misalkan jogging ya, lari, diubahkan menjadi angkat barbel, beban, atau juga aktivitas misalkan ke gym gitu ya. Apakah yang dilakukan? Iya Bang, betul. Jadi program ini pelatih biasanya kita lakukan di rumah Bang. Jadi kalau pelatihnya Bang Atos biasanya dia kasih program latihan di gym atau di rumah. Kalau Mbak Yani itu nutrisi, jadi khusus makanan-makanan itu diatur sama Mbak Yani. Apalagi sekarang libur banyak di rumah, jadi kita sering di WA sama mereka Bang. Latihannya kesehariannya apa Aci? Ya Bang? Latihan keseharian tak apa? Yang paling banyak dan kan diarahkan seperti apakah tiap berapa hari ke gym atau bagaimana? Ya kalau gym biasanya hampir tiap hari Bang. Kalau tiap hari? Ya kalau sekarang ini kan lebih banyak di gym. Sebetulnya ada dekat rumah. Jadi bisa di situ Bang. Oh begitu ya, ada di dekat rumah ya? Ada Bang. Okay. Pertanyaannya ini kayaknya menarik kalau sama Hilman ini, ada di dekat rumah tidak nanti ya gym? Hilman ya, bagaimana ada di dekat rumah gym juga? Abang tuh sendiri kan di Ponto masih kurang, terus jauh sekali Bang itu tempat gymnya, terus barang-barangnya juga kayak kurang lengkap. Saya pernah cek ke sana, tempat gymnya di situ kurang lengkap Bang, terus jauh, makanya kemarin dikirimi sama Coach Hendro program untuk latihan di rumah yang seperti Mbak Ani tadi katakan, kayak penguatan itu, seperti itu latihannya. Kalau sore lebih banyak latihan sama bola Bang. Oh, kan sudah diarahkan tadi Bang, angkat siapa tahu angkat angkat atau apa, begitu dari sini turun kah atau bagaimana? Nah Bang, saya ikuti itu Bang, kalau masalah latihan di rumah itu ada kiriman video dari Coach Hendro. Iya. Apa boleh diceritakan itu? Boleh diceritakan video kirimannya Coach Hendro itu seperti apa? Ya seperti itu, penguatan kayak push up, terus lebih ke tangan sama otot paha Bang yang dikasih itu. Ada lebih 20 video itu. 20 video. Adakah di situ juga videonya bersih lompat-lompat begitu? Yang maksudnya menjangkau benda? Semuanya nggak ada, semuanya tentang itu penguatan. Ya, artinya apa, lengan ya paling banyak ya ini dilatih di situ ya. Kalau kayak lompatnya begitu, gimana? Mungkin ada juga. Kesadaran diri Bang, maksudnya kita kan kiper, jadi setiap sore pasti saya latihan sama bola supaya sentuhannya kita sebagai kiper itu tidak hilang. Siapa itu ditemani kalau siapa yang banyak? Ini kan ada lapangan di depan rumah, banyak sama sepupu kan banyak pemain bola. Oh, jadi dia syuting begitu ya? Syutingnya diarahkan atau dikasih bebas gitu? Nah, itulah Bang susahnya kalau kita di syuting sama ini bukan pelatih, sebenarnya kemana-mana. Iya, artinya kan tidak terarah kan? Iya, kalau terarah. Ya, pelatih kan ada niatnya untuk mengasah kan? Iya. Begitu ya. Artinya betul-betul PR ada diberikan masing-masing ini ya untuk latihan. Ada. Terus mungkin Mbak Yani bisa menjawab apa kayaknya ya.
Kalau setelah latihan itu ada nggak evaluasi? Kalau latihan tadi misalkan latihan Rashid, latihannya Hilman. Kalau untuk bagian saya, bukan saya untuk mengevaluasi, biasanya pelatih dengan pelatih ya. Jadi untuk mengevaluasi teman-teman biasanya itu pelatih. Ada, tapi ada saya kan? Saya cuma bagian kurang tahu. Biasanya karena saya tidak bisa masuk ke dressing room. Karena laki-laki semua, jadi saya nggak bisa masuk ke dressing room. Karena saya perempuan, jadi tidak mungkin masuk ke dressing room. Tidak, maksud saya begini, ini kan tadi kan dikasih PR Acid, kemudian Hilman dikasih PR sama coach, mungkin asisten, kemudian di situ kan ada evaluasi atau dipantau, mungkin via Zoom kah atau apa begitu, ada laporannya, perkembangannya seperti apa, bagaimana? Mungkin Acid atau Hilman yang bisa membantu kalau soal latihannya itu, pantauan atau evaluasinya dari pelatih, ada enggak? Acid mungkin ya duluan. Saya dari video di WA. Jadi pelatih kasih program latihan itu di grup itu, Bang. Tapi ada evaluasinya sih. Oh, enggak, kalau evaluasi enggak. Paling asisten telepon secara pribadi mana latihannya, terus berapa kali seminggu latihan, itu aja. Oh, artinya kan diawasi juga kan? Dipantau juga kan? Iya. Kalau berapa hari sekali tuh dipantaunya? Nggak tentu ya. Artinya dalam seminggu 2 kali 3 kali seperti itu. Ya. Kalau Hilmannya bagaimana Coach Hendro melakukannya? Kita biasa evaluasi kadang juga di WA, Bang. Dia masing-masing. Kemarin kita di video call sama Coach Hendro. Oh begitu. Dievaluasi bagaimana kesehariannya. Kalau di latihan ya kita evaluasi di latihan saja. Iya. Artinya kalau misalkan sudah dikasih PR gitu ya, tugas menguatkan tadi tulengan, latihan syuting dan sebagainya begitu, artinya dikontrol mungkin besok kah atau lusa atau seminggu 3 kali 4 kali. Seperti itu ya dilakukan. Ya. Oke. Next, mungkin ini ada juga yang bertanya lagi lebih lanjut terkait dengan tadi sudah ya, terkait dengan berat badan. Badannya lebih masih didenda. Mungkin sekarang apakah itu berlaku dengan coach yang saat ini terkait dengan berat badan dengan didenda? Apakah itu berlaku? Hilman sama Haji? Enggak, Bang, enggak berlaku. Enggak ada ya? Enggak ada denda ya untuk pesuruh yang muda ini ya. Tapi kontrol makanan itu tetap masih dikontrol ya. Cuma memang beralih kepada kesadaran mungkin gitu ya. Oke. Mbak Yani mungkin saya kembali lagi. Ini kan sempat kita dengar bahwa mungkin didengar oleh semua pemain rencana bahwa bergulir lagi bulan September ya, rencananya begitu PSSI menggulirkan lagi Liga 1 2020 pada September 2020 nanti. Sudah ada nggak bayangan dari musim ini bayan ya terkait dengan nanti kan disatukan di boleh jadi di home turnamen ya, kalaupun jadi. Apa yang akan dilakukan ketika nanti untuk kontrol pemain? Karena boleh jadi nanti kan tidak ada home away lagi, mungkin boleh jadi di Jawa gitu ya. Itu kira-kira bayangannya seperti apa, Mbak Yani? Kontrol pemain, makanannya. Bisa diulang soalnya. Saya ulang begini, Mbak Yani ya. Ini kan kita tahu bahwa di masa pandemi ini PSSI sempat membuat wacana akan dilangsungkan atau dilanjutkan Liga 1 pada September nanti dengan sistem mungkin home atau turnamen, artinya PSM nanti di Jawa terus gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak bayangan nanti kalau Mbak Yani ikut ke sana mengontrol pemain, apa yang akan dilakukan seperti apa? Mungkin hampir sama ya Bang ya, kayak kemarin-kemarin kalau kita away
kadang 10 hari atau kadang 15 hari atau 2 minggu lebih. Dan sebelumnya ya pasti kita memilih hotel dulu dan menu saya udah ke sana duluan. Jadi sebelum saya berangkat kami berangkat, menu saya udah duluan, Bang. Dan saya bakal konfirmasi pihak tersebut yang menu ini ada atau tidak. Artinya bisa jadi Bayani yang duluan di hotel itu ya. Ya. Termasuk itu ya, berapa hari itu semua dikontrol menunya apa saja teragendakan, terjadwalkan. Menunya Bayani ya, saya ulang kalau soal menu tadi ya. Misalkan untuk jangka 1 bulan itu apakah Bayani atur hari ini menunya misalkan dada ayam, besok misalkan ikan tuna kesukaannya Aci atau kesukaannya Iman, seperti itu. Iya. 1 minggu itu saya udah buatkan menu dan pasti selalu ada beef, ada dada tambah lemak, ada ikan, ada dada ayam. Biasanya kita tambah lagi dan protein yang lain seperti jamur, tempe, seperti itu. Telur. Jadi saya akan membuatkan menu yang membuat biasanya anak-anak kita kasih variasi. Saya nggak bosan dengan menu yang setiap hari harus menu sehat terus. Oke. Kalau begitu saya kembali coba ke Aci dengan Ilman. Apakah kira-kira ada menu spesial atau request ke Bayani? Kalau misalkan pada pertandingan away begitu, pernah enggak? Merequest, meminta, minggu depan bosan ini kalau daging terus atau menu apa gitu di request, itu pernah enggak? Meminta menu khusus misalkan? Enggak pernah sih. Enggak pernah di? Ya. Pernah. Paling pertandingan saja Bang, kan makanan makanan yang bebas, jadi minta itu baru kita minta. Kalau bisa request setelah pertandingan. Mungkin Aci bisa jelaskan yang di request apa coba? Aci iya. Yang di request ke Mbak Yani apa, makanan apa sebelum pertandingan begitu, apa di request? Ini nasi putih sama coto Makassar Bang. PR saya kayaknya ya. Masih susah ya dari coto juga ya. Mau makan coto lagi. Tapi pasti tidak diizinkan toh. Sudah pertandingan mungkin. Diizinkan. Oh, diizinkan ya. Kalau selesai tanding, iya. Jadi biasanya saya minta chef di hotel yang bersangkutan, yuk kasih makanan beef atau soto supaya anak-anak happy gitu, supaya anak-anak senang. Atau boleh jadi itu dibuat suki kah atau apa begitu kan, siapa tahu. Kalau suki anak-anak tidak terlalu suka karena itu menu sehat kan, jadi biasanya kita kasih ayam goreng, lengkuas, yang penting ada gorengannya, goreng atau nasi goreng, jadi benar-benar yang non healthy pastinya, tapi itu yang kita berikan. Biasanya kok coto ada yang requestnya, Kak mau ini dong, makan sup ini, oh iya nanti saya minta ke chefnya untuk dibuatkan. Adakah Mbak Yani menu yang requestnya itu yang aneh-aneh gitu? Pernah atau sebelumnya diminta Aci kah atau cuma yang meminta aneh-aneh? Menu aneh ya. Tidak sih, jadi kalau pemain asing biasanya menunya palingan ya menu western, yang ininya menu western. Jadi biasanya kalau kita ke Jawa Barat kan biasanya agak manis, jadi pemain kadang bilang jangan manis ya masaknya ya, jadi dia request jangan manis Mbak Yani. Oke, saya bakal ngecek beberapa pemain asing memang tidak suka manis. Menu apa itu yang tidak boleh manis itu yang pernah diminta Mbak Yani? Sausnya biasanya tempe bacem kan manis, jadi biasanya terus sausnya kayak kita di Jogja atau Jawa Barat, itu biasanya manis Bang. Jadi kadang saya kasih ingat sama chefnya, chef tolong dong jangan manis ya, kalau bisa lebih ke sausnya lebih ke ini, ke selain manis gitu. Begitu ya. Betul, agak asin dikasih keju kah atau apa, saus barbecue kah atau teriyaki mungkin, seperti itu. Oh, teriyaki juga pesanannya juga seperti itu ya? Ada biasanya kita change, jadi menunya kan hampir sama ya Bang ya, ikan dada ayam, jadi kita cuma main di sausnya aja,
kalau hari ini sausnya ini, besok kita ganti pineapple salsa atau barbecue, teriyaki atau seperti itu. Jadi kita main di sausnya aja, meskipun tetap sama di grill dengan steam. Begitu. Kalau pemain lokal seperti Aci, seperti Hilman ini ada permintaan yang aneh-aneh atau negotiable enggak? Selama ini mereka jadi anak manis sih Bang, jadi tidak pernah minta yang aneh-aneh ya. Saya tidak tahu kalau mereka suka atau enggak, tapi mereka makan. Makanya kalau saya cek, kok makannya sedikit gitu, kok makannya sedikit, kok masih kenyang Kak, tadi pagi saya makannya banyak sarapan pagi, oke lah. Jadi, iya. Saya kembalikan kalau begitu ke Aci sama Hilman. Kalau boleh meminta menu, apakah kira-kira yang menu kalian minta kepada Mbak Yani supaya ketika nanti berlatih, ketika nanti AW apa? Coto. Wah, coto lagi. Aci iya apa lagi? Coto sama ikan bakar Bang. Mantap, kalau ikan bakar itu saya sepakat itu. Jadi harus saya masukkan list ya Cit ya. Saya masukkan list coto dengan ikan bakar ya, sama sambal cobe-cobe ya. Oh iya. Betul, dabu-dabu gitu ya. Dabu-dabu. Ada cemanginya, ya. Ada cemanginya harus kayaknya. Iya, ini saya langsung habis. Oke, Hilman permintaannya selain coto apa kira-kira? Coba kita berpikir yang lain dulu selain coto. Dari tadi ini selain coto terus. Jangan cuma suka itu Bang. Cumi-cumi boleh lah. Cumi-cumi ya. Squeeze nya. Ada cumi-cumi goreng, ada cumi-cumi bakar gitu kan. Goreng tepung biasanya ada. Biasanya kita kasih. Biasanya saya kasih cumi-cumi goreng atau goreng tepung. Iya. Oh, artinya tetap saja ya nantilah bisa di list lah kalau kalian nanti betul-betul bertanding di Pulau Jawa betulan bisa di list itu permintaan. Iya, itu PR saya mungkin Bang. Jadi ternyata Hilman sukanya coto dengan cumi-cumi, Rashid Bakri sukanya ikan bakar. Jadi nanti saya masukkan di list bahwa Sunday kita akan kasih menu apa yang mereka suka. Oke, kembali ke Mbak Yani. Kalau sempat tadi kan cerita ya, sempat juga saya lihat YouTube-nya Ferdinand, kalau di awal-awal itu dikerjai ya. Dan memang seperti itu tradisi itu di pemain di tim manapun kayaknya seperti itu, ada orang baru biasanya itu dikerjain, digokilin, di apa gitu. Apa yang paling meresap pernah atau diingat dari peristiwa yang dikerjain? Dikerjain itu ya waktu saya cerita di YouTube-nya Bang Ferdinand bahwa saya baru pertama kali latihan dan itu lagi hujan dan saya duduk di bench dan saya disuruh Bang Ferdinand teriakin. Disuruh ikut juga hujan-hujan. Halo Mbak Yani. Halo Mbak Yani, masih bersama? Wah, jangan sampai Mbak Yani. Halo Mbak Yani, terputus kayaknya suaranya. Jaringan kayaknya Bang. Iya, jaringan di. Kalau Rashid sama Hilman pernah ngerjain nggak Mbak Yani? Ya, saya tanya terus terang. Kalau Aci? Tidak pernah Bang. Oh, tidak pernah. Biar meminta apa begitu yang menu-menu juga tidak. Minta menu yang ini kan yang aneh-aneh apa itu bagian dari menyusahkan juga. Ikut-ikut saja Pak. Oh, ikut-ikut di. Kalau Hilman ya, bagaimana? Pernah ikut juga terkait dengan. Pernah? Tidak pernah Bang. Tidak pernah. Oh ini Mbak Yani sudah gabung lagi. Ini dari dua ini pernah ikut ini Mbak Yani. Kita kita tampilkan di sini supaya dia mendapat pengakuan. Pernah Hilman tadi Aci tidak pernah. Hilman ragu-ragu. Mbak Yani ya, ada dua orang ini pernah? Gimana kan bisa diulang?
tadi kan sempat Bayani hilang tadi kita alalikan, pernahkah Aci sama Hilman ikut mengerjain Bayani juga? Makanya mereka mengatakan Aci bilang tidak, Hilman ragu dia. Nah, benarkah ada kalau begitu Hilman Bayani pernahkah itu mengerjai Mbak Yani kalau saat masih bergabung dulu? Benar ya. Jadi mereka memang anak baik. Anak-anak baik, anak-anak sopan dan santun. Iya, pernah Hilman pernah mengerjain dengan apalagi Bang Rashid yang memang di tim dia sangat Iya memang betul. Itu saya dari dulu cool loh, kalau jadi pemain cool dia ingin. Ya, cuma ditunjukkan di lapangan sebagai playmaker, itu jago dia. Tapi tampilannya cool. Mungkin ada ya rata-rata pemain senior kayaknya Bayani ya yang suka yang kerja begitu kan. Ya pasti pemain senior kan. Apalagi kalau kayak Captain Ferdinand kita tahu gitu, kayak Hamka, iya. Mungkin juga kalau ada yang pemain senior, beda-beda Bang. Kayaknya beda-beda pasti ya. Iya. Kalau senior kan usil. Itu kalau Bang Ferdinand. Begitu ya. Usil ya. Ya, jelas mau lah mereka berdua ini. Anak-anak manis memang ini kelihatan memang. Oke, Bayani terasa juga kayaknya kita sudah 1 jam lebih 15 menit ini. Kayaknya ada saya mau tampilkan dulu. Mungkin bisa ditampilkan fotonya Hilman dulu. Ada kita share screen ya. Ini sekedar juga ini hibur-hibur dan lucu-lucu. Ini ada foto lamanya Hilman ini. Bisa di-share sama admin. Aduh. Ya, tidak Ji, foto bagus ini. Foto gantengnya Ji Hilman ini di rumah. Iya, mungkin bisa dilihat salah satu awal-awal dulu kan, awal-awal waktu masih ya sering mulai dimainkan. Nah ini kayaknya di rumah ini Hilman ya. Iya di rumah. Iya, ini kayaknya sama Iqbal ini gampang ini. Waktu habis selesai lawan Bali nih Bang. Oh. Yang 4-0 itu. Oh betul. Oh kayaknya begitu, langsung pulang kampung itu hari ini. Terus habis main besok paginya langsung balik ke Janepon. Apa itu hari waktu dikomentari sama orang tua apa? Saudara-saudara apa dikomentari? Ya? Waktu pulang dari Bali ya, kemudian pulang kan pasti ketemu orang tua. Ada kan dikomentari sama orang tua dibilang apa gitu? Waktu itu Bang, habis pertandingan keluarga semua langsung ke mes. Oh, sudah ketemu di mes? Sudah ketemu di mes. Tapi kalau tetangga-tetangga bilang apa sih? Pasti ketemu tetangga. Bang, nggak semua sih Bang. Bisa itu. Akhirnya main juga, mulai starter. Terus clean sheet lagi jadi. Mantap itu hari. Iya, selamat. Pokoknya jadi kenangan juga ini. Iya. Oke, siap, mantap. Oke, next. Ini admin ada foto satuku ini sama Aci. Mungkin bisa dilihat juga ini. Iya. Jangan kaget kalau gue yang ini. Ini Aci mungkin nanti akan senyum-senyum ini dan mudah-mudahan juga ketawa. Tapi foto membanggakan ini yang saya mau kasih lihat ini. Ya, silahkan dilihat fotonya Aci Rashid Asyahid Bakri. Iya. Ini banyak koleksinya. Kamu bisa ini foto kayak ini Aci. Nah, ini foto usia 12 tahun tidak salah. Iya. Nah, bisa diceritakan ini Aci, bisa diceritakan aja foto ini. Iya, ini pas Beradanan. Oh, Beradanan, iya. Di Indonesia ke. Halo Aci, terputus-putus di suara tak? Yep. Bisa diulang, terputus-putus suara Anda jelas Ki. Jadi waktu
main di Senayan Bang. Habis itu kita pakai di Makassar. Kita berhak mewakili Indonesia Prancis Bang. Oh iya ya, yang di Prancis itu hari Dana Nation Cup 2012 ya? Iya. Betul 2012. Tadi itu misalnya di Paris ya itu hari. Di Paris saya itu main ya. Aci? Halo? Halo, di Paris itu hari main ya waktu Dana Nation Cup ini. Halo Aci. Kayaknya terputus suaranya Aci ya. Ini foto ini tahun 2012 di Prancis, setelah itu ke Prancis ya Aci. Halo Bang. Halo. Ini foto ini kan setelah itu mewakili Indonesia di Dana National Cup. Itu di Prancis tahu? Itu di Paris ya stadionnya. Halo Bang. Kayaknya suaranya terputus-putus. Halo Aci. Didengar? Ini foto ini tadi yang sesudah dari Prancis atau sebelum dari Prancis ini Aci? Aci? Ini waktu berangkat ke Prancis yang foto itu tadi yang Dana Nation Cup 2012. Saat itu bersamaan dengan Asnawi atau duluan ya? Aci? Halo Aci? Jadi jaringannya Bang. Oh, jaringannya. Oke. Putus. Oke, kalau begitu saya minta komentar dulu sama Mbak Yani sama Hilman terkait dengan fotonya Aci tadi itu. Mbak Yani dulu coba kalau melihat dari foto itu tadi. Kayaknya masih umur berapa nih? Masih belasan ya Bang Raci. Iya, betul. Umur 12 tahun salah satu itu. 12 tahun. Jadi kita bisa melihat transformasi seorang Rashid Asyahid Bakri dari yang tadi itu yang begitu culun, ya tidak ada ekspresi, dengan kondisinya hari ini seperti yang ada di, waduh kayaknya off ini Aci ini. Kalau Hilman bisa kirim komentar nggak? Saya tidak dapat fotonya Hilman yang jadul-jadul. Komentar dulu Hilman terkait fotonya Aci tadi itu. Beda sekali waktu itu. Beda sekali. Kalau begitu coba cerita. Dulu waktu masih sebelum di PSM, kan di SSB pernah ya, Hilman? Pernah ikut apa Dana Nation Cup? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Boleh cerita waktu kecil dulu latihan bagaimana, dan ikut SSB apa? Ada pengalaman? Saya silakan. Kalau pertama kali ikut SSB itu di ini Bang, cuma di Ponto. Itu kan waktu waktu kan Om sendiri yang bikin SSB-nya, namanya itu SSB Puncak. Terus lapangannya itu lokasinya ada di depan rumah. Itu sempat itu pernah berganti posisi ke gelandang. Tapi pas itu ada pertandingan yang diikuti oleh SSB, kita nggak ada kiper Bang, nggak ada kiper. Nah ini pelatih atau om saya ini menganjurkan kembali ke penjaga gawang. Sampai itulah saya menekuni kiper sampai sekarang. Oh jadi kecelakaan juga ya? Menjadi kiper itu kecelakaan atau bagaimana menurutnya? Tidak, memang banget dari dulu sebenarnya Bang, dari kecil. Siapa pemain idola kiper? Bukan Buffon. Ya? Siapa idola pemain kalau kiper yang jadi idola? Sekarang Emrido. Oh, Emrido. Yang senior yang internasional? Kurnia Mega mungkin kemarin loh. Oh, Kurnia Mega. Kalau pemain maksudnya klub dunia, ada yang dari Eropa kan? Casillas. Oh, Iker Casillas. Oh, berarti sayangnya lagi Madrid kalau begini. Oke, Aci. Sudah menyambung. Tadi kan sempat hilang waktu foto itu ya. Foto itu sebelum berangkat ke Paris atau sesudah berangkat? Belum berangkat kayaknya. Oh, sebelum ya? Ya, kayaknya Bang.
Itu hari waktu di Prancis berapa hari Bang di sana waktu Indonesia Cup itu? Kalau tidak salah 10 hari atau 2 minggu, Bang. 2 minggu ya. Ya. Ada kesan yang paling berkesan apa diingat waktu di Paris? Kalau kesan pertama kali pesawat ke luar negeri ya, lama sekali, Bang. Woi, berapa jam? Kurang lebih 10 jam lebih. 10 Hampir. jam ya. Nah, pasti kalau terkait dengan Mbak Yani terkait dengan nutrisi, pasti waktu ke Perancis itu tidak ketemu dengan nasi. Bagaimana itu kondisi itu? Apalagi waktu masih umur segitu kan, umur tidak makan nasi, mungkin ketemunya roti terus ya. Tapi tadi bawa bekal waktu itu, Bang, jadi disuruh bawa apa? Kayak pop mie sama ikan kering yang sambal apa? Pakai sambal, jadi bawa beras, bawa rice cooker. Kalau mumpung ada ahlinya ini, kalau Mbak Yani memberi saran apa kira-kira untuk sebelum ke luar negeri, misalkan kasus atau tadi merujuk pengalamannya Aci, sebelum berangkat ke luar negeri ikut sebuah turnamen besar, apa mungkin bekal yang bisa dibawa dari rumah? Apakah betul tadi itu ikan kering, pop mie, nah seperti itu. Komentarnya Mbak Yani. Oke, kalau biasa sih kalau AFC pasti udah nggak apa-apa ya sekarang ya Bang ya. Jadi kalau kayak kita ke Laos atau Filipina, emang sudah tidak bawa apa-apa. Jadi mungkin kita udah menunya hampir sama, karena menu tanding juga. Jadi tinggal kirimkan menu ke luar negeri dan mereka bakal checklist Singapura, oh ini yang ada, ini yang ada. Jadi teman-teman nggak apa lagi Bang, nggak bawa itu lagi karena udah disiapin semuanya di sana. Udah satu hotelnya ya. Saya cuma saya kirim. Oke. Jadi kalau Aci nanti kalau ke luar negeri lagi tidak perlu lagi bawa ikan kering. Ya tahu sudah siap nanti hotelnya. Apalagi kan PSM sudah berpengalaman dalam 2 musim berturut-turut di AFC Cup. Jadi minimal sudah tidak ya mungkin karena saat itu masih anak-anak belum adaptasi soal makanan begitu Aci ya. Ya. Sekarang mereka sudah suka Western Bang, jadi sudah tidak susah lagi untuk nyiapin makanan. Betul. Karena saya yakin dengan keberadaannya Mbak Yani di PSM akan mengontrol makanan. Dia akan membuat juga lidahnya para pemain akan terbiasa dengan makanan-makanan seperti spaghetti, pasta. Ya, karena itu kan otomatis dengan sendirinya kalau terbiasa nanti juga tidak kaget dengan makanan-makanan itu di negara lain. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih lagi, kayaknya waktu kita sudah 1,5 jam dan sudah 5:30 kayaknya sudah mungkin juga masih sempat kalau Hilman sama Haji mau berkunjung atau masih ototnya mau dikasih keras lagi, resep-resepnya apa semua. Sebelumnya mungkin saya saya urut dari Mbak Yani dulu ya. Komentar last statement yang mungkin penutup dari Mbak Yani, kemudian Acik dan kemudian Hilman. Mungkin terkait kompetisi, terkait juga PSM, kalau Mbak Yani mungkin terkait dengan nutrisi. 5 menit waktunya ya, saya persilahkan saya untuk mulai. Silakan Mbak Yani. Oke, mungkin saya akan bahas ini ya, apalagi untuk menjaga daya imunnya kita tetap stabil. Pertama mungkin kita harus makan dengan komposisi lengkap, yaitu untuk komposisi lengkap itu memenuhi asupan nutrisinya kita. Yang tadi saya jelasin bahwa harus ada buah, satu piring itu ada serat, dan yang kedua makan juga sayuran dan buah. Sayuran itu harus makan. Jadi cemilan sorenya kita atau pengganti cemilan sorenya kita, snack pagi sama snack sore itu kita ganti dengan buah-buahan atau sayuran ya, dan kita harus kurangi batasi asupan seperti lemak, garam, dan gula karena sangat tidak bagus ya. Dan keempat adalah penuhi kebutuhan cairan tubuh.
yang teman-teman sangat berbeda kebutuhan cairannya dengan kebutuhan cairan orang-orang dewasa, orang-orang non atlet. Dan kelima itu jaga kebersihan makanan. Apalagi masa pandemi seperti ini, mungkin untuk sekedar rasa, gurih, dan mungkin agak kita sisihkan dulu. Mungkin lebih banyak yang harus kita makan adalah makanan sehat, Bang. Seperti itu. Makanan mungkin yang direbus begitu ya Mbak Yanya, jangan digoreng dulu. Ya, tapi kalau mau makanan bebas mungkin ada waktunya, mungkin Sabtu Minggu baru kita kasih menu bebas. Jadi Senin sampai Jumat itu kita harus menu sehat dulu. Karena untuk masa seperti sekarang ini ya Bang ya. Ya. Oke. Lanjut next. Aci. Ya. Ya, ada statement pernyataan penutup sebelum bincang kita akhiri. Saya persilakan. Ya, waktu tak 2-3 menit atau 5 menit. Kenapa Bang? Nggak jelas Bang? Ada statement pernyataan penutup sebelum bincang kita ini akhiri. Mungkin bisa komentar terkait dengan harapan kompetisi lanjut kah atau tidak lanjut, di mana ada pendapatnya. Saya persilakan. Ya, kalau saya pribadi semoga Liga 1 ini bisa bergulir Bang, karena dengan bergulirnya Liga 1 mata pencarian kami sebagai pemain sepak bola khususnya bisa kembali normal, termasuk juga Mbak Yani sebagai dalam tim dan sekalian lainnya. Tapi yang harus diutamakan sebenarnya protokol kesehatan, karena ini tergantung masalah keselamatan jiwa Bang. Iya, betul. Ya. Oke, Aci, terima kasih juga. Giliran penjaga gawang kita, Hilman Syah. Saya persilakan. Ya, seperti yang dikatakan sama tadi, semoga Liga 1 ini cepat bergulir kembali, karena kita sebagai pemain juga kan cari uangnya di situ. Jadi itu satu-satunya satu-satunya nafkahnya kita. Jadi kita juga rindu sama teman-teman, apalagi Mbak Yani, rindu kumpul-kumpulnya. Iya tahu ya. Ya, tetap juga jaga kesehatan, protokol kesehatannya dengan cara keluar pakai masker. Intinya semoga Liga 1 ini cepat kembali bergulir. Amin. Mudah-mudahan ya semua saya pikir sesi akan juga mengatur terkait dengan bagaimana penyelenggaraan Liga 1 ini kalau dilanjutkan akan diatur sedemikian rupa karena memang akan sangat ketat aturannya. Karena kan ya. Oke, paling terima kasih banyak atas kehadiran. Siap. Ya, tamu-tamu hebat saya pada sore hari ini, Mbak Yani, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tetap bisa beraktivitas dan tetap jaga kesehatan. Aci, mudah-mudahan juga tetap bisa berlatih. Ya, siapa tahu ototnya bisa dikasih keras-keras lagi. Dan juga jangan lupa nanti kepada Ibu Nus jalan-jalan ke tempatnya Aci, ya itu ya, tempat apakah di situ membeli jersey, ada juga jersey situ Aci kan? Tidak ada Bang, baju muslim. Tidak ada, baju muslim. Oke. Ya, nanti yang cari baju muslim, bisa ke tempatnya Aci. Dan juga Hilman, ya terima kasih banyak sudah bergabung, dan mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk kita calling-calling kalau ada berita-berita juga. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan juga bincang bola virtual kita pada sore hari ini memberi manfaat juga kepada saya secara pribadi, kepada para pemain, dan juga pada masyarakat umum, bagaimana pentingnya, bagaimana menu-menu sehat yang harus dikonsumsi apalagi di masa pandemi seperti hari ini ya, menjaga imun dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri bincang bola virtual kita ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Nah. Iya. Sukses selalu. Ya.